jawab, kami ngikut aja gimana nanti arahan dari Ustadz aja. Ya Ustadz, silakan, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, Bapak bin Kasful Anwar, kakek bin Sukir, buyut bin Samloko. Dan saya biasa memakai nama di belakangnya Al-Banjari karena memang saya asli orang Banjar. Disebabkan salah satu sebab kenapa saya memakai kata itu, karena di tengah para ustadz banyak yang bernama Ahmad Zainuddin, dan suatu ketika bukan lagi jadwal saya mengisi pengajian, kemudian panitia menghubungi saya bahwasanya Ustadz, kajian sebentar lagi akan dilangsungkan, padahal ternyata itu adalah Ahmad Zainuddin yang lain. Nah, oleh karena itulah saya memakai nama Ahmad Zainuddin Al-Banjari agar orang-orang bisa membedakan. Bukan saya keturunan Hadratus Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, tetapi ini hanya sebatas untuk membedakan bahwa mana yang Ahmad Zainuddin dari Banjarmasin, mana yang Ahmad Zainuddin dari Salatiga, mana yang Ahmad Zainuddin dari Jakarta, dan seterusnya. Taib. Kemudian sebagai pengetahuan juga, karena tidak kenal, tidak bisa dekat katanya, saya tinggal di Banjarmasin dan kegiatan saya sekarang
adalah pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan sekarang saya berdomisili di Barito Kuala, yaitu Desa Lokrawa, Kecamatan Mandastana, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan pesantren ini baru 2 tahun dirintis, yaitu kita namai dengan pesantren Intan Ilmu. Kemudian saya mempunyai 1 istri, 4 anak. Adapun dari sisi pendidikan terakhir saya adalah S1 di Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perkara yang sangat penting, yaitu perkara yang berkaitan dengan bahwa setiap manusia, baik itu muslim atau kafir, pasti melakukan dosa. Setiap manusia, baik itu muslim atau kafir, pasti melakukan dosa. Nah, oleh karena itu kita ini adalah makhluk yang berdosa, dan makhluk yang berdosa memerlukan pelebur dosa. Kita tidak akan lepas dari dosa, siapapun dia. Bahkan para nabi alaihimussalatu wassalam, para ulama sebagian berpendapat para nabi pun tidak maksum dari dosa-dosa yang kecil. Ini sebagian ulama berpendapat. Tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa para nabi maksum, terjaga dari dosa-dosa apapun, besar atau kecil. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan syariat kepada umat manusia. Mereka terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan syariat kepada umat manusia. Nah, oleh karena itulah kita ini makhluk yang pendosa. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata', yang artinya setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Kesalahan di sini bisa kesalahan besar ataupun kesalahan kecil. Kesalahan di sini bisa kesalahan besar ataupun kesalahan kecil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya, kata beliau, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa manusia tidak lepas dari dosa. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan dosa. Tidak boleh seorang manusia merasa dirinya suci dari dosa, sedikit dosa. Meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli sholat, ahli puasa, ya meskipun dia ustadz, kiai, ataupun habib, ataupun tuan guru, siapa saja, mereka adalah rentan melakukan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri.
Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Kemudian kenapa manusia banyak dosa? Banyak sebabnya manusia melakukan dosa. Sebelum kita mengetahui sebab-sebab manusia melakukan dosa, kita ingin tahu dulu apa itu dosa. Maksiat itu apa? Ini sebagian kaum muslimin melakukan dosa, salah satu penyebabnya adalah mereka tidak tahu apa itu dosa. Coba kalau seandainya Bapak Ibu saudara-saudari ditanya apa itu dosa, maka mungkin sebagian akan menjawab bermacam-macam, ya. Sebagian akan menjawab dengan jawaban yang bermacam-macam. Dan pengertian dosa adalah yaitu fi'lu mahdhur wa tarku ma'mur. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dosa adalah mengerjakan yang terlarang dan menjauhi yang diperintahkan. Itu dosa. Mengerjakan yang terlarang dan menjauhi yang diperintahkan. Itu adalah dosa. Maka kita ini ketika berbicara tentang pelebur dosa, berarti kita meleburkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Apa itu dosa? Dosa adalah melanggar yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah. Entah dosanya dosa kecil ataupun dosanya dosa besar. Nah, sekarang kita ingin membahas kenapa manusia adalah makhluk yang rentan dengan dosa. Penyebabnya satu, iblis dan para bala tentaranya, yaitu para syaitan, yang senantiasa membisikkan manusia untuk berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yaitu yang memberikan was-was kepada manusia, bisikan-bisikan kepada manusia untuk bermaksiat, baik itu dari bangsa syaitan, jin, dan dari manusia. Ini sebab yang pertama. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Tujuannya adalah untuk mengganggu manusia. Ini sebab yang pertama, bahwa syaitanlah penyebab seorang manusia melakukan dosa. Bahkan syaitan sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku, iblis, akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Artinya diganggu dari 4 arah manusia. Dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan manusia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, kenapa manusia bermaksiat? Yaitu sebabnya adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri. Tanpa iblis pun, tanpa syaitan pun manusia bermaksiat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya
Hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Makanya sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan, ya. Di dalam bulan Ramadan kan iblis, syaitan diikat dengan rantai. Tetapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Kalau saya tanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa maksiat yang paling jelas terjadi dalam bulan Ramadan? Nah, kira-kira apa? Yaitu orang tidak berpuasa. Maksiat paling jelas terjadi dalam bulan Ramadan. Padahal iblisnya diikat dengan rantai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Kenapa masih orang bermaksiat? Salah satu jawabannya adalah karena di dalam diri manusia ada hawa nafsu yang tanpa iblis pun dia melakukan maksiat. Makanya dilarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, karena hawa nafsunya akan menjadi syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Itulah hawa nafsu. Tanpa iblis, tanpa syaitan pun mereka pasti berzina. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa manusia adalah makhluk yang sangat banyak dosanya? Karena di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat buruk. Ada sifat-sifat buruk. Di antara sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 28, yaitu manusia itu lemah. Manusia itu apa? Lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Yang artinya, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apa maksud lemah di sini? Bukan lemah syahwat, bukan lemah tidak bisa ngangkat barbel, tidak. Lemah ketika berhadapan dengan perempuan. Ya. Pokoknya urusan laki-laki kalau sudah berhadapan dengan perempuan, jangan bermain api cinta haram. Oh, saya enggak kok, saya sangat cinta kok sama istri saya, enggak mungkin saya selingkuh. Tidak. Anda tidak seperti Nabi Yusuf yang kuat melawan godaan Zulaikha. Ya. Hanya Nabi Yusuf yang kuat melawan godaan perempuan. Karena ini sudah ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki dibandingkan perempuan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu sifat manusia yang buruk. Di antaranya juga sifat manusia yang buruk disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 11. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam segala hal. Memutuskan, suami tergesa-gesa mencerai istrinya, istri tergesa-gesa menantang cerai suaminya, tergesa-gesa memukul anak, tergesa-gesa mengambil keputusan memecat pegawai, tergesa-gesa memaki-maki pegawai, dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa yad'ul insan bisyarri du'ahu bil khair. Wa kana al insanu ajula." Dan manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Apa maksudnya? Kadang-kadang saking manusia itu tergesa-gesa, ya sudah ya Allah, matikan saja deh saya. Ya sudah ya Allah, habiskan saja sudah seluruhnya. Saya sudah nggak sanggup. Nah, itu maksudnya.
berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia adalah bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Begitu juga manusia itu sukanya kufur terhadap nikmat Allah. Nah, ini penyebab manusia bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman, "Wa kanal insanu kafura." Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab-penyebab manusia berdosa. Makanya saya katakan tema ini penting sekali. Ya, penting sekali bahwa pelebur dosa, karena kita itu di antara dua keadaan. Kita ini, saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, antara dua keadaan. Diberi nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita bersyukur. Saat diberi ujian untuk bermaksiat oleh Allah, maka kewajiban kita adalah bagaimana menghapus dosa-dosa. Makanya saya sering mengatakan, tugas manusia di dunia ini sebagai hamba Allah cuma dua. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mempunyai bekal ketika berhadapan Allah di hari hisab. Yang kedua, bagaimana dosa-dosa terampuni. Bagaimana dosa-dosa terampuni, karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa. Ada seorang ulama mengatakan, min alamatis sa'adah, termasuk dari tanda kebahagiaan. Saya ulangi, thalathun min alamatis sa'adah, 3 perkara dari tanda kebahagiaan manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 perkara ini. Dan ini bukan hadis, ini adalah perkataan para ulama. Yang pertama yaitu asyukru idza un'im, bersyukur jika diberi nikmat. Yang kedua yaitu al-istighfaru idza u'si, yang artinya idza asa, beristighfar apabila bermaksiat. Beristighfar apabila bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berorientasi kehidupan akhirat. Itu 3 kebahagiaan manusia atau tanda orang bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita, pelebur dosa. Pelebur artinya penghapus. Dan dosa-dosa artinya hal-hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Bagaimana agar dosa-dosa itu terhapus? Ya. Maka dosa agar terhapus dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah beriman dan beramal saleh. Selama orang itu beriman dan beramal saleh, maka niscaya iman dan amal salehnya tersebut akan menghapuskan dosanya. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lihat di situ, iman. Iman itu berarti perbuatan hati. Meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Itu iman.
dan beramal saleh. Mengamalkan syariat Islam sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan amal saleh, bukan hanya sekedar beramal, tetapi beramal yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh kami akan benar-benar hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan sungguh kami akan benar-benar berikan pahala kepada mereka lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa penghapus dosa yang pertama adalah iman dan amal saleh. Kemudian penghapus dalil yang kedua yaitu hadis riwayat surat At-Taghabun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Barang siapa yang beriman kepada Allah, ingat ya, iman berarti meyakini di dalam hati dengan seyakin-yakinnya tanpa ada terbesit keraguan sedikit pun, ya, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Berarti orang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah diampuni dosanya. Selama dia melakukan kesyirikan, apalagi sampai mati di atas kesyirikan, tidak akan pernah diampuni dosanya. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ingat sekali lagi, amal saleh adalah mengerjakan ibadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar beramal. Maka kita harus mengintrospeksi semua amal kita, apakah memang benar sudah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam selama ini amalan kita, ataukah tidak sesuai. Nah, di sini kita memerlukan untuk belajar ilmu agama. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Kenapa saya begitu? Saya sekarang selalu seperti itu kalau kajian, karena dikhawatirkan ini kamera yang di hadapan saya adalah mirror, kemudian saya dikira saya minum dengan tangan kiri. Nah, itu adalah kiat pelebur dosa yang pertama, beriman dan beramal saleh. Kemudian kiat pelebur dosa yang kedua, bersabar atas musibah. Ini luar biasa. Yang terkena COVID-19, terkena dampak COVID-19, bersabar dia atas musibah, maka ini penghapus dosa. Ya, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 11, illal ladzina sabaru wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun azim. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Makanya apabila ada seseorang tertimpa penyakit, terutama penyakit yang mewabah, bahkan dikatakan sekarang sebagai pandemi COVID-19, maka hendaknya dia bersabar. Bagaimana orang bersabar? Ada 3 tahapan orang bersabar. Yang pertama, lisan, habsul lisan anit tasyaki, kata para ulama. Yang namanya sabar itu menahan lisan dari tidak mengeluh-ngeluh, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, mengumpat-ngumpat, terutama saat mendapat musibah pertama kali. Saat hentakan musibah pertama kali datang, dia lisannya dia jaga. Maka pada saat itu
dia berarti orang yang bersabar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak beliau laki-laki Ibrahim yang meninggal pada umur 16 bulan, maka beliau menangis. Lalu ditanya oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melarang kami menangis sedangkan engkau sendiri menangis?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna." Bolehlah air mata berlinang, hati sedih, tetapi lisan tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tingkatan sabar adalah, atau tahapan sabar adalah habsun nafs anit tasakhud, yang artinya menahan hati untuk tidak menggerutu terhadap takdir Allah. Ya, menahan hati untuk tidak menggerutu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah Allah takdirkan, ya. Contoh misalkan musibah juga, ya. Ini bahkan musibah lebih parah daripada musibah COVID-19, yaitu anak murtad gara-gara pacarnya, anak berzina. Itu musibah lebih parah daripada COVID-19. Anak terutama perempuan buka-buka aurat, itu lebih parah musibahnya daripada COVID-19. Ya, karena kalau COVID-19 ujung-ujungnya kematian, selesai. Tapi kalau maksiat kepada Allah, apalagi dosa besar, dan saya berpesan, perempuan yang tidak menutup aurat padahal dia sudah baligh, berakal, dan dia muslim, maka dia melakukan dosa besar. Ya, dosa besar, bukan hanya sekedar dosa besar. Dosa besar dengan dosa kecil apa bedanya? Dosa yang diancam siksa, laknat, murka dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini, maka saat orang tua mendapati anaknya seperti itu, ya, kemudian dia arahkan tapi anaknya tidak menurut, ya, maka pada saat itu dia terus bersabar. Maka bagi orang tuanya penghapus dosa itu. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudari, indahnya orang mendapatkan musibah adalah dengan bersabar dia mendapat pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallah azza wa jal wa ma alaihi min khati'ah." Masih saja seseorang mendapatkan musibah, orang yang beriman mendapatkan musibah sampai dia mati dan bertemu dengan Allah tidak memiliki dosa sama sekali. Ini termasuk daripada penghapus dosa, bersabar atas musibah, ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa maghfiratun wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang apabila mereka mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat serta petunjuk. Pujian yang dimaksud adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua. Makanya orang yang mendapatkan musibah, ya, dia sebenarnya mendapatkan kredit poin yang sangat luar biasa asal bersabar. Nah, tadi yang kedua kan bersabar lisan, bersabar hati, bersabar anggota tubuh.
habsul jawarih anil munkarat, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan. Menahan anggota tubuh dari hal seperti misalkan perempuan ditinggal mati karena COVID-19 oleh suaminya. Suaminya meninggal karena COVID-19. Kemudian dia menggundur rambutnya, tidak mau makan, kemudian tidak mau minum, kemudian merobek-robek baju dan seterusnya. Nah, ini tidak sabar karena dia tidak menahan anggota tubuhnya dari hal yang diharamkan. Dan seorang dikatakan sabar saat dia menahan 3 perkara tadi saat musibah pertama kali datang. Saat mengetahui musibah pertama kali datang, dia mulai menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh. Itulah orang yang sabar. Adapun seorang perempuan ditinggal mati COVID oleh suaminya, kemudian 3 hari 3 malam tidak makan, baru setelah terasa lapar baru dia mau makan, kemudian setelah itu baru dia bilang, aku nih sebenarnya sabar. Enggak, itu tidak sabar. Orang yang sabar saat hentakan musibah pertama datang, dia menahan 3 anggota tubuh tadi. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Saya minum dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'indas sadmatil ula. Kesabaran itu datang saat hentakan musibah pertama kali datang. Itulah sabar yang sebenarnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk daripada kiat pelebur dosa yang ketiga adalah bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, berharap pahala dari Allah, dan menjauhi larangan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya karena takut siksa Allah. Itulah takwa. Dan takwa bisa diartikan juga rasa takut terutama saat sendirian. Ya, rasa takut kepada Allah terutama saat mau bermaksiat sendirian. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati bermaksiat saat sendirian. Karena bermaksiat saat sendirian maka itu penghapus pahala. Saya sebutkan dulu bahwa takwa menghapuskan dosa ya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 65. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan benar-benar hapuskan dosa-dosa mereka. Lihat di situ. Menunjukkan takwa penghapus dosa. Semakin bertakwa, semakin banyak dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi, kadang-kadang takwa yang dimaksud adalah takut terutama saat sendirian di dalam kamar, tidak ada kawan sekantor yang melihat. Ya. Terutama di zaman sekarang dengan media-media sosial kita, maksiat mata, maksiat telinga, ya biasanya gara-gara mata turun ke kemaluan. Bahkan saya banyak dapat curhatan dari para istri, mereka mengatakan, Ustadz, bagaimana menasihati suami suka nonton film porno, kemudian suka onani, padahal istrinya di sampingnya. La haula wala quwata. Itu benar-benar ya kelezatan sesaat dan keburukan terus menerus. Aneh kan? Jadi benar-benar hawa nafsu yang main di situ.
Makanya saya katakan jangan pernah berurusan dengan syahwat haram terhadap perempuan dari seorang laki-laki. Jangan pernah. Karena lelaki di hadapan perempuan dia lemah, sangat lemah. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penghapus dosa, yaitu bersedekah secara rahasia dan langsung memberikannya kepada orang miskin. Bersedekah secara rahasia. Dan di zaman sekarang banyak caranya. Ya, banyak caranya. Ini penghapus dosa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Jadi bersedekah terlihat orang itu tidak mengapa, boleh saja. Tinggal jaga hatinya. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dengannya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka perhatikan bersedekah secara rahasia. Dan saya sedikit ingin menyinggung di sini amalan rahasia. Saya berharap saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai amalan rahasia. Bahkan sampai kawan hidup kita, istri atau suami kita tidak tahu amalan itu. Biarkan hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan kalau perlu katabatul hafizun, para malaikat pencatat amal tidak tahu amalan tersebut. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, usahakan apapun itu. Usahakan agar tidak ada yang tahu dari amalan yang kita lakukan. Ya. Usahakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk dari misalkan dan sebelum saya lanjut, yang kelima, dan mempunyai amalan rahasia itu banyak godaannya. Karena syaitan kan tidak mau hamba Allah selamat dari siksa Allah. Syaitan tidak mau hamba Allah mendapatkan pahala sempurna dari Allah. Maka dia akan menggerogotinya. Caranya adalah dia membuat orang riya dalam amalnya atau ujub dalam amalnya. Dan saya katakan, riya adalah beramal ingin dilihat orang agar dipuji. Itu riya. Kemudian ujub adalah bangga dengan amal yang sudah dia lakukan. Nah, agar ikhlas yang merupakan pertentangan dari riya dan ujub, agar ikhlas amalan, maka salah satu indikasi ikhlas adalah semakin rahasia amal ibadah tersebut, semakin ikhlas. Nah, kalau seorang bersedekah, dia melihat tidak ada yang tahu. Ya. Usahakan ketika dia bersedekah tidak ada yang tahu. Dan kalau sudah tidak ada yang tahu, jangan cerita, walau dengan isyarat. Misalkan saya beri contoh nih. Di kantor, sebelum masuk kantor ada orang miskin, kita kasih sedekah. Maka tuh setan nanti akan bisik-bisik, ayo ceritakan, ayo ceritakan, ayo ceritakan. Ya, padahal tidak ada orang kantor tahu bahwa kita bersedekah. Maka mulai dia cerita, asalnya cuma nyinggung-nyinggung dikit. Ika melihatlah tadi ada orang miskin di muka kantor kita. Padahal dia
tidak tahu, padahal tidak ada yang mengetahui amalannya, tetapi iblis membisiki dia agar bercerita tentang amalnya sehingga dipuji orang. Nah, itulah riya dan itulah ujub. Hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beramallah. Para ulama di antaranya para sahabat mengatakan, ini istata'ta, jika engkau sanggup an yakuna laka khabi'atan min amali faf'al, jika engkau sanggup untuk mempunyai khabi'ah, amalan tersembunyi, maka lakukanlah. Semakin rahasia, semakin ikhlas. Itu konsep ikhlas. Semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Dan itu adalah ketakwaan dan penghapus dosa. Nah, yang kelima, penghapus dosa yang kelima adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Sudah saatnya sekarang kita harus lebih mengintrospeksi amal ibadah kita. Amal ibadah kita ini kan warisan yang kita pelajari saat kita mulai SD, SMP, bahkan mungkin TK, SD, SMP, SMA. Kecuali kalau seandainya dia masuk pesantren, dia di SMP, di SMA, atau dia kuliah di kuliah agama, ya, maka dia sangat dekat dengan ilmu-ilmu agama. Tetapi kalau ada orang yang dari mulai kecil dia di umum, maka porsi pembelajaran agama di negeri kita sangat sedikit. Itu kita harus akui, ya. Maka kita harus lebih belajar lagi sekarang. Bagaimana sih sebenarnya dari mulai sholat misalkan. Kalau kita belajar ilmu fikih kan dari mulai bersuci. Bersuci bagaimana sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya katakan, ya, tugas utama di seorang muslim yang baru meniti jalan istiqamah ataupun yang dikatakan oleh para anak muda sekarang adalah istilah berhijrah, tugas utamanya adalah menuntut ilmu dengan sistematis. Dia belajar dari dasar rukun Islam, 2 kalimat syahadat. Apa itu arti yang benar dari 2 kalimat syahadat? Apa konsekuensi 2 kalimat syahadat? Apa rukun-rukun 2 kalimat syahadat? Apa syarat-syarat 2 kalimat syahadat? Apa itu pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat? Sehingga dia benar-benar beriman di atas pijakan ilmu. Sesudah itu dia pelajari, dia naik kepada perihal sholat. Kalau sudah membicarakan sholat, maka sholat tidak sah kecuali dengan bersuci. Dia belajar bersuci dari hadas, dari najis. Banyak urusan sebenarnya, ya. Dan itulah tanda orangnya orientasinya akhirat. Bahkan di zaman sekarang, ya, kita zaman media sosial seperti ini, terutama pandemi COVID-19, para ustadz banyak yang sudah mengaji ilmu dari dasar karena mereka di rumah saja, mengajinya online. Kita tinggal pilih itu. Tidak mesti harus yang terkenal, enggak mesti. Tetapi yang kita inginkan adalah belajar ilmu dari dasar secara sistematis. Karena itu yang membuat kita akhirnya bisa mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengikuti Rasul kiat dihapuskannya dosa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Aku di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam segala urusan. 4 aspek kehidupan manusia: akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Akidah, keyakinan dalam hati. Harus mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana keyakinan Rasulullah SAW terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, takdir, qada dan qadar. Dan ini perlu menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana
yang berkaitan dengan ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Nih puasa nih, sebentar lagi kita masuk ke dalam Ramadan. Maka semestinya kita harus di atas ilmu. Bagaimana puasanya Rasulullah SAW? Apa saja yang dimubahkan saat puasa? Apa saja yang terlarang dan membatalkan puasa? Apa saja yang terlarang dan tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala puasa? Apa saja yang sangat dianjurkan saat berpuasa? Itu perlu ilmu, perlu duduk di majelis ilmu. Agar Ramadan kita tidak seperti Ramadan yang telah lalu. Yang berlalu begitu saja, kalau kata orang Banjar, umpat kambing tumbur. Artinya ketika sahur ya sahur, ketika berbuka ya berbuka, tetapi nilai puasanya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak belajar tentang bagaimana hakikat puasa, apa saja amalan-amalan inti dalam puasa, kemudian apa saja yang dimubahkan saat puasa, diharamkan saat puasa, pembatal puasa dan seterusnya. Itu amal ibadah. Yang ketiga adalah muamalah, hubungan sosial. Bagaimana hubungan sosial kita harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, interaksi kita kepada pimpinan kepada bawahan, kemudian sesama pegawai, interaksi kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada pemerintah, itu perlu pembelajaran. Maka harus sesuai seluruhnya petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita ingin diampuni dosanya. Kemudian adab dan akhlak, adab makan, adab minum, adab bergaul dengan istri di atas ranjang, adab mandi, adab masuk WC, adab banyak sekali. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diampuni dosanya. Kata Allah tadi berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ini yang kelima. Yang keenam adalah, nah ini menarik, menjauhi dosa-dosa besar. Ya, agar dosa diampuni, maka salah satu caranya yang keenam adalah menjauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au ghadab au azab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, dengan siksa tertentu, atau laknat, atau murka, maka itu dosa besar. Nah, kalau ada ayat Al-Quran, di dalamnya ada penyebutan dosa yang terlarang, dan di dalamnya ada ancaman neraka, atau laknat, atau siksa, atau murka, maka itu dosa besar. Zina ada ancaman tertentu, mencuri ada ancaman tertentu, ya. Menghibah di dalam Al-Quran ada ancaman tertentu, itu dosa besar. Berdusta ada ancaman tertentu, itu dosa besar. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, dalil yang menunjukkan akan hal ini surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang atas kalian, maka pasti kami langsung ampuni dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, bukan yang paling akhir, yaitu seseorang pelebur dosa adalah dia melakukan
yang dinamakan dengan salatut taubah. Salat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat taubat dan apa hadisnya? Apakah hadisnya sahih atau tidak? Maka perhatikan, ada hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa apapun lalu dia berwudu dengan sebaik-baiknya. Ini perlu ilmu lagi. Bagaimana wudu dengan sebaik-baiknya? Tidak bisa kita wudu dengan sebaik-baiknya kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, bagi kawan-kawan, bapak ibu, saudara-saudari yang sekarang sudah mulai meniti jalan istiqamah, sudah tahu apa hakikat dunia, sudah mulai ingin fokus terhadap akhirat, maka langkah paling utama adalah menimba ilmu agama secara sistematis. Bukan hanya ceramah agama di Instagram 1 menitan, 5 menitan di YouTube dan Facebook, bukan. Itu tidak menimbulkan ilmu yang mumpuni. Tetapi ilmu yang mumpuni adalah diambil dari belajar kitab. Ambil sebuah kitab ulama. Kalau kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i, ambil yang bermadzhab Syafi'i, kita pelajari. Seperti itu. Maka dia akan benar-benar mengetahui. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia memperbaiki wudunya, kemudian dia bangun sholat 2 rakaat, lalu beristighfar kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Berarti sholat 2 rakaat. Kapan Ustadz waktunya? Tidak ada penentuan. Silahkan kapan saja. Berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat. Apa yang dibaca saat sholat setelah Al-Fatihah? Surat apa saja, tidak ada penentuan. Kemudian setelah sholat beristighfar berapa kali? Beristighfar berapa saja, tidak ada penentuan. Nah, ini menunjukkan agar kita benar-benar mengerjakan hal tersebut. Nah, ini sudah waktu habis, ya, jam 17.30. Saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab maka kita akan jawab, yang tidak maka saya akan cukupkan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bu Santi, suaranya nggak kedengeran, Bu. Suaranya nggak kedengeran, Ibu. Mungkin yang bisa seperti Bu Santi tadi yang ingin bertanya, maka karena mungkin tidak kedengaran suaranya, bisa melalui chat juga, dipersilahkan. Nanti biar saya baca langsung, atau bisa langsung raise hand, nanti biar host yang membuka dan meng-unmute audio. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Masih belum bisa, Bu Santi? Yang di lantai 1 mungkin bisa dibantu Bu Santinya.
Saya masuk, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Bu wabarakatuh. Santi, Silahkan Bu. pinjam HP-nya Pak Taris ya. Iya. Mengenai ibadah ria itu, ya ibadah yang bisa menimbulkan ria itu Pak Ustadz. Ya. Saya pernah dengar bahwa ibadah ada juga yang bisa menimbulkan ujub. Jadi kan ujub itu adalah perasaan kagum atas diri sendiri. Ya. Walaupun kita tidak mengatakan ibadah kita kepada orang lain, tapi kita mengagumi akan hal ibadah kita itu. Ya. Bagaimana untuk mengatasi ujub yang kita menyembunyikan, tapi ternyata ada ujub di hati. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengupas tentang riya dan ujub ya. Kita ambil dari ujub dulu ya Bu, karena ujub lebih parah daripada riya. Ujub itu para ulama mendefinisikannya adalah an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Seseorang melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Seseorang melihat dirinya ahli sholat, melihat dirinya ahli puasa, melihat dirinya ahli baca Quran, ahli hafal Quran, melihat dirinya macam-macam. Dan ingat, baik ujub atau riya adalah penyakit ahli ibadah, bukan penyakit ahli maksiat. Makanya benar kata Bu Santi tadi bahwa seorang beribadah benar bisa sekali terhinggap rasa ujub, iya. Ya. Maka ujub pengertiannya adalah meyakini dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian ujub bahayanya adalah dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Orang yang tidak ujub, dia akan menyandarkan semua kelebihan yang dia miliki kepada Allah. Seperti orang yang berilmu yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ketika benar-benar terlihat singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman berkedip, maka orang berilmu tersebut mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah Tuhanku, agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Lihat, orang yang tidak ujub adalah orang yang menyandarkan semua kelebihan yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan manusia macam-macam, rupa, warna kulit, harta, tahta, ya. Kelebihan macam-macam, bahkan tinggi badan, berat badan, itu kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cenderung orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, jika tidak menyandarkan kepada Allah kelebihan tersebut, maka cenderung akan ujub. Berarti obat ujub adalah menyandarkan kelebihan apapun kepada Allah. Karun binasa, kenapa? Karena ujub. Ujubnya Karun apa? Dia mengatakan dalam surat Al-Qasas, innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang aku miliki ini karena kepintaranku. Dia tertipu dengan banyak hartanya. Memang hartanya sangat banyak, bahkan kalau di Banjarmasin digali tanah, ya. Kemudian setelah itu ada harta, orang akan menyebutkannya harta karun, padahal karun belum pernah datang ke Banjar. Karena karun memang simbol kekayaan. Karun simbol kekayaan. Tetapi dia ujub. Apa ujubnya? Dia mengatakan ini kekayaan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kunci kekayaannya itu
dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat. Itu baru kuncinya, belum kekayaannya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka obat agar tidak ujub adalah sandarkan kepada Allah semua kelebihan yang kita miliki, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Kita bisa beribadah, kita bisa bersedekah, kita bisa berpuasa, sandarkan kepada Allah, bukan karena kekuatan manusia semata. Wallahu alam. Adapun riya pengertiannya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji oleh manusia. Itu riya. Dan Rasulullah SAW mencontohkannya dengan sholat. Sholat ingin dilihat agar dipuji oleh manusia. Itu riya. Dan obat riya adalah dengan mengetahui sebab riya kemudian melawannya. Sebab riya ada dua. Yang pertama, ingin dipuji. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Hadiahnya apa saja? Harta, tahta, wanita. Itu riya. Ingin dipuji, diambung, disanjung, diberi penghargaan, atau ingin diberi hadiah. Hadiahnya apa saja? Itu riya. Nah, cara melawan riya ada dua. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan la yajtami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Yang artinya tidak akan terkumpul keikhlasan dalam hati seorang manusia dengan satu, kecintaan terhadap pujian manusia, dua, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia berupa hadiah. Kecuali seperti terkumpulnya air dan api, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Maka cara mengobati riya dengan memerangi sebab-sebab riya. Sebab riya ada dua tadi, ingin dipuji. Caranya bagaimana? Maka kita harus yakin pujian manusia terbatas, relatif, penuh dengan kepura-puraan. Tetapi pujian Allah absolut dan abadi. Jika Allah memuji, malaikat Jibril akan memuji. Malaikat Jibril akan memuji, seluruh penduduk langit dari para malaikat akan memuji. Jika seluruh penduduk langit dari para malaikat akan memuji, maka seluruh penduduk bumi pun memujinya. Pujian Allah absolut, tanpa batas. Pujian manusia terbatas. Dengan begitu kita berharap hanya pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit riya adalah yaitu ingin dapat hadiah, entah harta, tahta, wanita. Maka obatnya adalah kita harus meyakini seyakin-yakinnya apapun yang kita inginkan dari tangan manusia, entah hartanya, tahtanya, wanitanya, tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Jalla fi'ula. Maka pada saat itu kita memintanya hanya kepada Allah, tidak berharap hadiah dari manusia. Hilanglah riyanya. Begitu cara mengobati riya dan ujub. Saya ulangi, ujub mengobatinya menyandarkan seluruh kelebihan kepada Allah. Yang kedua, mengobati riya adalah dengan memerangi sebab-sebab riya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Reza Fahrizal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya pernah bekerja di dunia perbankan, namun saat ini saya insya Allah sudah hijrah, di mana saya yang kita ketahui bekerja di dunia tersebut memiliki dosa riba. Jika memang ada beberapa rezeki yang saya dapat waktu itu, apakah tetap bisa dihapuskan dosanya? Karena yang saya tahu itu merupakan dosa besar. Sedangkan ada fasilitas yang saya gunakan merupakan hasil dari usaha tersebut. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawabannya adalah apabila Bapak mendapatkan fasilitas, gaji, dan bekerja di situ dan Bapak tidak mengetahui hukumnya, maka itu halal. Tetapi ketika Bapak sudah tahu hukumnya,
kemudian Bapak tetap bekerja di situ dan akhirnya menghasilkan uang, gaji, fasilitas yang ada, maka harus dibersihkan pelan-pelan. Ya, harus dibersihkan sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Pak Ustadz, saya ingin nyambung sedikit dari pertanyaannya Reza tadi, mas saya Elo. Ya. Tadi kan jika kita tidak tahu bahwa di sana ada hukumnya sedikit halal ya, kemudian kalau tahu maka dibersihkan pelan-pelan. Mungkin bisa dijelaskan cara membersihkan pelan-pelan itu seperti apa ya Ustadz ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya, cara membersihkannya adalah misalkan nih, kita dari hasil gaji tersebut membeli motor, entah itu motornya dengan cara kredit ataupun cara tunai, tetapi itu adalah hasil dari kita bekerja dari barang pekerjaan haram, maka kita harus bersihkan. Cara membersihkannya adalah motor tersebut harus kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian misalkan kita hibahkan kepada sebuah lembaga pendidikan, atau kita jalankan pada kepentingan kaum muslimin, ya, sehingga kita tidak memanfaatkan hasil dari pekerjaan yang haram tadi. Dan semisalnya seperti itu sampai kepada rumah. Ya, sampai kepada rumah. Tapi sekali lagi saya katakan, jika memang itu berkaitan dengan rumah, fasilitas yang sangat dan fasilitas-fasilitas yang sangat penting, urgen bagi sebuah keluarga, maka harus membersihkannya perlahan-lahan dan bertobat dengan sebenar-benar tobat, sehingga kita juga tidak dengan tobat tersebut tidak membahayakan diri kita, tidak membahayakan keluarga kita. Wallahu a'lam. Nah, silahkan lagi jika ada yang ingin bertanya. Ada lagi? Atau sudah? Sepertinya untuk sementara ini sudah cukup Ustaz. Baik, iya. Yang bertanya lagi. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan perdana dan pertama ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan sebelum kita tutup kajian ini, saya ingin berpesan bahwa menghapuskan dosa salah satu tugas utama seorang hamba Allah. Karena kita ini adalah makhluk. Kita adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa. Maka apa saja amalan-amalan yang Bapak Ibu dapati dari pengajian-pengajian yang pahalanya menghapuskan dosa, jangan pernah remehkan. Karena kita ini makhluk yang tidak lepas dari dosa. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari PT Samudra, pengajian yang mudah-mudahan berkah dan juga mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.